Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Indratamaya, NIM 200512040032 dari kelas EIB 2020, mata kuliah jaringan komputer, tugas komponen penyusun jaringan. Komponen penyusun jaringan komputer. 1. PC (personal komputer). PC adalah seperangkat peralatan komputer yang digunakan oleh satu orang atau pribadi, baik di lingkungan kantor, toko, rumah, maupun lainnya. Komputer jenis PC ini berfungsi mengolah data input dan menghasilkan output data informasi sesuai dengan keinginan pengguna atau sering disebut sebagai user. Dalam pengolahan data, mulai dari memasukkan data hingga menghasilkan informasi, komputer memerlukan sistem yang merupakan kesatuan elemen sebagai berikut. Hardware (perangkat keras) adalah sekumpulan komponen perangkat keras di dalam komputer yang secara fisik dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Hardware dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Device input atau peralatan input (keyboard, mouse, dan lain-lain). Device proses. Yang kedua, device proses atau peralatan proses dari data input (prosesor, motherboard, memori). 3. Device output atau peralatan output (monitor, printer, speaker, dan lain-lain). Yang keempat, device peripheral atau peralatan tambahan lainnya (modem, TV tuner, USB, flash, dan lain-lain). Software (perangkat lunak) adalah program yang berisi instruksi atau perintah sebagai perantara yang menghubungkan antara hardware dan brainware sehingga menghasilkan informasi sesuai keinginan brainware. Software dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama software operation system (OS) seperti DOS, Windows, Linux, dan lain-lain. Yang kedua, software application (program aplikasi seperti Microsoft Office, database management, program grafis, network software, web design tool, utilities, entertainment and education, dan lain-lain. Brainware (pengguna) adalah perangkat yang mengoperasikan dan menjalankan software yang ada di dalam komputer. Contohnya mengetik surat dengan menggunakan Microsoft Word, membuat program aplikasi perusahaan, memperbaiki komputer, dan lain-lain. Berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki pengguna komputer dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, misalnya programmer, operator, technical support, desain grafis, dan lain-lain. 2. NIC (Network Interface Card). NIC atau sering juga disebut adapter card adalah sebuah kartu elektronik yang dipasang pada semua komputer yang ingin dihubungkan pada suatu network (termasuk komputer server, client). NIC ini yang berfungsi menghubungkan komputer-komputer pada suatu LAN dan mengizinkan semua komputer tersebut dapat saling berkomunikasi. 3. Media transmisi. Wire network adalah jaringan komputer dengan menggunakan kabel sebagai perantaranya. Kabel yang umum digunakan pada jaringan komputer biasanya disebut dengan kabel UTP (Unshielded Twisted Pair). Kabel ini menggunakan bahan dasar tembaga tanpa pelindung di dalamnya, makanya kabel ini dinamakan dengan Unshielded Twisted Pair. Wireless network adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan media pengantar peralatan radio yang bisa saling terhubung. Jenis-jenis radio yang bisa digunakan memiliki macam dari ragam yang banyak, seperti hal radio yang biasa kita dengarkan yang memiliki frekuensi. Radio ini pun memiliki frekuensi yang membatasi tiap-tiap radio tidak saling terhubung. Frekuensi yang digunakan pada radio untuk jaringan komputer biasanya menggunakan frekuensi tinggi seperti 2.4 GHz, 5,8 GHz. Data-data pada jaringan dapat ditransmisikan melalui 3 media. Pertama, Cooper media (media tembaga). Yang kedua, Cooper media merupakan semua media transmisi data yang terbuat dari bahan tembaga. Orang biasa menyebut dengan nama kabel data yang dikirim melalui kabel. Bentuknya adalah sinyal-sinyal listrik
dalam kurung tegangan atau arus, digital optik media dalam kurung media optik, kemudian wireless media dalam kurung media data kabel. Jenis-jenis kabel yang dipakai sebagai transmisi data pada jaringan yaitu koaksial. Kabel ini sering digunakan sebagai kabel antena TV dan disebut juga sebagai kabel BNC dalam kurung Bayonet Null Connector. Kabel ini merupakan kabel yang paling banyak digunakan pada LAN karena memiliki perlindungan terhadap derau yang lebih tinggi, murah, dan mampu mengirimkan data dengan kecepatan standar. Keuntungan menggunakan kabel koaksial adalah murah dan jarak jangkauannya cukup jauh. Kekurangannya adalah susah pada saat instalasi. Untuk saat ini, kabel koaksial sudah tidak direkomendasikan lagi untuk instalasi jaringan. Two-state pair. Two-state pair terdiri dari dua jenis. Pertama, shielded two-state pair dalam kurung STP. Kabel STP memiliki kabel pelindung untuk menghindari derau dan perlindungan terhadap cuaca udara di luar gedung. Keuntungan menggunakan kabel STP adalah lebih tahan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik baik dari dalam maupun dari luar. Kekurangan adalah mahal, susah saat instalasi, terutama masalah grounding, dan jarak jangkauannya hanya 100 meter. Yang kedua, unshielded twisted pair dalam kurung UTP. Kabel UTP unshielded twisted pair adalah twisted pair adalah jenis kabel yang terdiri dari dua kawat tak terbungkus yang berpilin. Keuntungan menggunakan kabel UTP adalah murah dan mudah diinstalasi. Kekurangannya adalah rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan jarak jangkauannya hanya 100 meter. Kemudian optical media. Bahan dasar dari optical media adalah kaca dengan ukuran yang sangat kecil dalam kurung skala mikron, biasanya dikenal dengan nama fiber optik dalam kurung serat optik. Data yang dilewatkan pada medium ini dalam bentuk cahaya dalam kurung laser atau inframerah. Fiber optik disusun menjadi 3 bagian, yaitu bagian inti dalam kurung core merupakan lintasan yang dilewati cahaya. Kemudian bagian selongsong dalam kurung cladding berfungsi untuk merefleksikan cahaya yang akan memantul keluar, baik kembali ke dalam bagian inti. Yang ketiga, bagian buffer atau coating merupakan pelindung plastik untuk core dan cladding. Transmisi serat optik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu satu, multimode. Pada jenis ini, suatu informasi dalam kurung data dibawa melalui beberapa lintasan cahaya yang dijalarkan melalui serat dari satu ujung ke ujung lainnya. Yang kedua, single mode. Transmisi data melalui single mode hanya menggunakan lintasan cahaya yang merambat melalui serat. Metode semacam ini dapat menghindarkan ketidakakuratan yang dapat terjadi dalam penyaluran data. Kemudian wireless media. Saat ini sudah banyak digunakan jaringan tanpa kabel dalam kurung wireless network. Transmisi data menggunakan sinar inframerah atau gelombang mikro untuk mengantarkan data. Walaupun kedengarannya praktis, namun kendala yang dihadapi di sini adalah masalah jarak, bandwidth, dan mahalnya biaya. Media transmisi wireless menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi, biasanya gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz. Data-data digital yang dikirim melalui wireless ini akan memodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik ini. Keuntungan dapat dipergunakan untuk komunikasi data dengan jarak yang jauh sekali, tergantung IOS dalam kurung line of tergantung LOS dalam kurung line of sight dan kemampuan perangkat wireless dalam memancarkan gelombang. Keuntungan yang kedua sangat baik digunakan pada gedung yang sangat sulit menginstal kabel. Kerugian yang pertama itu sulit diperoleh karena spektrum frekuensi terbatas. Kerugian kedua biaya instalasi, operasional, dan pemeliharaan sangat mahal. Kerugian yang ketiga, keamanan data kurang terjamin. Kerugian keempat, pengaruh gangguan dalam kurung derau cukup besar. Kerugian kelima, transfer data lebih lambat dibandingkan dengan penggunaan kabel.
Yang keempat, network device. Pengertian network device. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Dengan network, komputer yang satu dapat menggunakan data di komputer yang lain, dapat mencetak laporan di printer komputer yang lain, dapat memberi berita ke komputer yang lain walaupun berlainan area. Network merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu area ke area lainnya. Network dan DDP (Distributed Data Processing) masih merupakan hal yang sulit dibedakan untuk beberapa orang. Network dan DDP memang sangat berhubungan erat, tetapi berbeda konsep. Network merupakan konsep dari jaringan kerja sistem komunikasi data. Network dapat melibatkan hanya sebuah sistem komputer saja dengan beberapa terminal di lokasi yang berbeda atau melibatkan beberapa sistem komputer di lokasi yang berbeda. Sedang DDP merupakan salah satu dari bentuk sistem komunikasi data. DDP dari definisinya harus melibatkan dua atau lebih sistem komputer yang independen tetapi dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi DDP harus terdiri dari komunikasi data dua atau lebih sistem komputer, sedang network dapat terdiri dari sebuah sistem komputer saja dengan beberapa terminal. Network dapat berupa offline communication system, remote job entry system, real-time system, command time sharing system, atau DDP system. Karena semakin murahnya komputer mikro dan alat-alat input atau output lainnya, maka DDP network sekarang banyak diterapkan. Komponen network. Komponen dari suatu network adalah node dan link. Node adalah titik yang dapat menerima input data ke dalam network atau menghasilkan output informasi atau kedua-duanya. Node dapat berupa sebuah printer atau alat-alat cetak lainnya atau suatu PC atau mikrokomputer sampai mainframe komputer yang raksasa atau modem atau multiplexer. Link adalah channel atau jalur transmisi atau carrier untuk arus informasi atau data di antara node. Link dapat berupa kabel microwave system, laser system, atau satellite system. Network yang masing-masing node terletak lokasi yang berjauhan satu dengan yang lainnya dan menggunakan link berupa jalur transmisi jarak jauh disebut dengan WAN, width area network. Sedang network yang masing-masing node terpisah dalam jarak yang lokal dan menggunakan link dalam jarak yang lokal dan menggunakan link berupa jalur transmisi kabel disebut dengan LAN (Local Area Network). WAN dan LAN (Wide Area Network) merupakan jaringan dari sistem komunikasi data yang masing-masing node berlokasi jauh (remote location) satu dengan yang lainnya. WAN disebut dengan nama remote berlokasi jauh (remote location network) atau external network atau long distance network. LAN (Local Area Network) adalah satu network yang terbatas dalam jarak area setempat (lokal). Network ini banyak digunakan dalam satu perusahaan yang menghubungkan antara departemen-departemen dalam satu gedung. LAN berbeda dengan external network. LAN yang menggunakan kabel untuk transmisi datanya sebagai link. Sebagai external network masih perlu menggunakan jalur-jalur komunikasi tambahan, misalnya telepon, satelit, dan lainnya. Biasanya LAN berbentuk star network atau bus network. Terdapat sebuah perangkat yang melewatkan aliran informasi data dalam sebuah LAN. Penggabungan perangkat tersebut akan menciptakan infrastruktur LAN. Perangkat-perangkat tersebut adalah repair, bekerja pada layar fisik jaringan, menguatkan sinyal dan mengirimkan data satu repair ke repair lainnya. Repair hanya berfungsi membantu menguatkan sinyal yang melemah akibat jarak sehingga sinyal dapat ditransmisikan ke jarak yang lebih jauh. Berikut adalah gambar repair. 5. Network Operating System (NOS). Network Operating System (NOS) seperti hanya operating system yang mengatur kinerja sebuah komputer. NOS adalah operating system yang khususnya dikembangkan untuk bertanggung jawab atas network system. MAC/OS X sangat powerful namun sangat terbatas penggunaannya terkait dengan penggunaan hardware. Semua perangkat